Selamat pagi. Bapak-bapak yang kasih panjang lebar penjelasan tentang dana 1%, awalnya itu dikelola dari PPT 2 berubah menjadi LP Mirja sampai LP Maka dan saat ini CP Maka, yang menjelaskan cikal bakal kronologis dana ini oleh saudara Yohanes Kemong yang tadi malam atau sore kemarin, dan pagi ini saya juga lihat video Direktur JPMK Pak Febian. Terima kasih. Yang sedikit saya tidak terima di sini, saudara Yohanes Kemong yang jadi seolah-olah atau seakan-akan jadi PT FI, manajemen PT FI. Sementara saudara Yohanes Kemong juga belum mengerti, belum paham baik dana ini, dan tidak melihat baik kondisi yang saat ini alami oleh 2 suku dan 5 suku kerabat, terutama anak-anak 2 suku yang ada di se-Jawa Bali, bahkan orang-orang tua kami yang ada di Timika. Saudara Yohanes Kemong masuk di tengah-tengah dan bicara panjang sekali menjelaskan itu. Kalau saudara tidak tahu dan saudara tidak mau urus banyak orang, lebih baik saudara pidato di mana-mana, jual muka di mana-mana untuk cari kepentingan diri sendiri seperti biasa yang saudara lakukan selama ini. Saudara tidak perlu menjelaskan dan saudara tidak perlu mengkoreksi orang lain yang punya hati terhadap tanah Mungsa, terhadap suku Amungme, Kamoro, dan 5 suku kerabat yang ada jadi kerabat kita di tanah kita. Itu untuk Pak Yohanes Kemong. Apa yang Pak Yohanes Kemong bicara dan terlalu panjang lebar, stop, itu pertama dan terakhir. Saya Yohanes Kum tegaskan, engkau tidak boleh kamu koreksi orang dan klaim-klaim orang seperti pikiranmu yang kotor itu. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri seperti biasa yang kamu lakukan selama ini. Terima kasih saudara Yohanes Kemong. Untuk Febian bagus sekali tangkapan. Nah, evaluasi itu hal yang baik bagi kita semua dan lebih khusus untuk Pak Febian. Karena ini cukup lama, selama kita berubah sampai sekarang sudah 4 tahun Pak jalan. Tapi menurut pandangan kami, JPMK jalan tapi jalan di tempat. Febian menempatkan orang di sana salah. Sebenarnya yayasan itu yayasan untuk mencari makan 2 suku Amungme Kamoro dan 5 suku kerabat. Pak lihat penempatan karyawan dan karyawati di situ. Siapa yang ada di situ? Pak lihat juga penasihat-penasihat sebagai tembok pelindung Pak, itu siapa tokoh-tokohnya di situ. Hal-hal tidak kehadiran ini yang kita mau bicara selama ini dan diketuai oleh saya sendiri. Itu pertama. Kedua, saya rasa bahwa kita berubah LPMK ke JPMK ini, saya rasa kami sudah mandiri dan kami cukup mengerti untuk bina sekian tahun Freeport yang pemilik dana, dan Freeport itu
donor tunggal kepada yayasan ini, dan sudah kita cukup mengerti kelola dana sehingga berubah menjadi yayasan, dan yayasan ini milik Amung Mekamoro. Tidak ada siapapun yang intervensi di situ. Freeport pun juga tidak boleh intervensi di situ. Karena kami sudah mandiri dan sudah jadi yayasan. Dia mau kasih dana besar kah kecil itu urusan kami. Freeport boleh menjadi pembina dan pengontrol dananya. Tapi tidak boleh Freeport ada di dalam itu, ada bendahara, ada ini, ada pengambil keputusan dan lain sebagainya. Itu yang kita mau evaluasi sekarang. Kalau memang itu semua salah menurut orang yang berpendidikan dan ada undang-undang yang jamin di dalam itu, maka saya mau rombak itu. Dengan ada berbagai alasan-alasan yang waktu itu kita berubah. Kata-kata Freeport yang selama ini saya masih pegang. Mau ganti casting lah, sistem tetap ada di dalam sistem yang kita pakai di LPMK. Ternyata sekarang bukan pakai sistem itu, saudara. Ya, kita dua ini pelaku berubah itu. Saya bukan masyarakat yang keluar dari lubang mana datang mau bicara barang ini, tidak. Justru apa yang kita tetapkan, apa yang kita bicara di mana-mana, itu realisasinya bukan itu yang terjadi. Makanya saya mengeluarkan isu ini dan kumpulkan barisan